Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang sudah tahu tentang apa? Fikih. Belum. Oke. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang fikih. Lebih tepatnya materinya tentang dosa besar dan dosa kecil. Ini ada yang tahu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Tidak. Oke, maka pagi ini akan kita bahas tentang dosa-dosa besar dan dosa kecil beserta contohnya. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa definisi dari dosa tersebut. Yang pertama yaitu dosa itu adalah sesuatu yang menyelisihi aturan syar'i dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, dosa-dosa sendiri terdapat pembagian antara dosa besar dan dosa-dosa kecil. Yang pertama kita bahas di dosa besar terlebih dahulu. Jadi anak-anak, dosa besar itu adalah dosa yang dalam dalil itu disebut dengan hukuman atau ancaman khusus di dunia atau di akhirat, atau disebut juga sebagai dengan dosa besar. Contohnya seperti syirik, sihir, mencela Nabi Muhammad SAW, dan juga meninggalkan sholat wajib lima waktu, serta durhaka kepada orang tua, berzina, membunuh, minum minuman yang memabukkan, riba, makan harta anak yatim tanpa hak. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh dari dosa besar. Pada anak sekalian, Bapak ingin tanya, apakah di kehidupan sehari-hari kalian pernah kalian menemui seorang melakukan dosa-dosa besar seperti contoh yang di bawah ini? Pernah. Nah, apa saja? Membunuh, Zina. minuman keras. Oke, terus Judi. berjudi. Ya, itu masuk zina juga ya. Nah, dari yang anak-anak sebutkan tadi itu benar merupakan contoh dari dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini sendiri merupakan dosa yang sulit untuk diampuni bagi Allah. Tapi bukan berarti jika seorang itu melakukan dosa besar itu tidak diampuni. Ketika seorang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka semua dosa yang dia lakukan di masa lampau akan diampuni sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak-anak apa ada yang melakukan dosa-dosa besar tersebut? Belum ya? Baik. Oke, cukuplah. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang dosa-dosa kecil. Nah, jadi dosa-dosa kecil itu adalah yang di dalam dalil itu tidak ada hukuman atau ancaman khusus di dunia ataupun di akhirat, atau disebut juga dengan sebagai dosa besar. Artinya dosa kecil dan dosa besar itu sama, tidak ada yang namanya dosa kecil sama dosa itu sama. Dosa besar. Contoh dari dosa-dosa kecil seperti pertama, ketika seorang menghadap kiblat lalu dia buang air kecil ataupun buang air besar, nah itu merupakan contoh dari dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa seperti ini sering kita sepelekan, padahal ini merupakan dosa. Sedangkan dia dengan kiblat itu tidak ada penghalang yang dekat. Artinya jarak antara kita ketika membuang air besar dan air kecil itu tidak ada penghalang, seperti misalnya beton atau sekat dalam jarak dekat. Nah, itu merupakan dosa-dosa kecil. Jadi jika kita membuang air besar atau air kecil, kita harus tidak mengarah ke kiblat,
Dan jika pun terpaksa menghadap ke kiblat, maka harus ada sekatnya atau penghalang di dekat depan kita. Oke, itu tadi materi yang Bapak sampaikan tentang dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada anak sekalian? Pak, Saudara Iwan. tadi kan dari dosa kecil itu dalam materi Bapak itu disebutkan bahwa salah satunya adalah kencing menghadap kiblat. Ya, Dan di situ tertulis juga tidak terdapat apa ya, batas ya. penghalang. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya jika kita sedang membuang air besar atau air kecil, Ya. di situasi ketika kita tidak sedang di rumah, terus kita menghadap ke kiblat, dan jika di depan kita itu tidak ada penghalang semacam entah itu beton atau sekat dalam jarak dekat, nah itu termasuk dosa. Nah, jadi kita harus memperhatikan hal kecil tersebut. Misal jika kita ingin membuang air kecil atau besar, kita harus cari penghalang dalam jarak dekat, artinya tidak terbuka. Dan jika pun tidak ada penghalang, maka jangan mengarah ke kiblat, buang air besar dan air kecilnya. Jadi seperti itu, saudara Iwan. Terus Pak, tidak semua WC kan yang Bersekat seperti itu. bukan, maksudnya tidak semua, ada sebagian WC yang arah klosetnya itu ngarah kiblat. Oke. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau WC kan sudah pasti ada ininya di Ya. dalam ruangan tertutup, dalam ada sekat atau beton di jarak-jarak dekat kita kan, entah itu di depan, di samping, di belakang. Nah, jadi itu tidak termasuk dosa. Tidak termasuk. Ya, yang termasuk dalam dosa kecil itu jika jarak sekat antara kita dan beton atau sekat itu jauh. Nah, itu termasuk dosa. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak suatu dosa kecil yang kita sepelekan atau kita tidak tahu, dan itu kita kerjakan. Pada saudara-saudara dan anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara Doni? Mungkin hanya sedikit Pak. Oke. Berdasarkan pengalaman saya Pak, saya pernah ikut orang tua saya kerja nih. Kan di Bangka ini kan kebanyakan kan kerja TNI kan nama cuma. Ya. Nah, tahu kan TNI yang bertonton itu di atas air. Nah, itu kan kiblatnya kan nggak sama Pak. Jadi ponton itu kadang-kadang kalau di tiup angin kan dia kan bergerak nih. Ya, yang mengarah. Ya. Habis itu kalau kita sholat kan bisa kiblatnya ke sana. Pasti agak lama nanti dia putar lagi, nanti tiba-tiba ke timur, ke selatan ya kan. Nah, itu gimana Pak? Apakah termasuk dosa atau diperbolehkan gitu? Jadi dan ini ketika kita sholat, ya, Ya, sholat itu terus kita sholat ini di mana? Ponton. Di ponton. Nah, Nah, ponton itu mungkin pasti tahu lah, Pak, mengapung ya. kan di atas air. ya, Bisa ketika itu ditiup angin, terus berubah arah kiblat. ya, Untuk masalah seperti itu, langkah baiknya saudara Doni itu ketika sudah datangnya waktu sholat, cari daratan terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat. Gitu. ya kan ini Pak, tidak memungkinkan kan bisa di daratan nih. Terkadang kalau kan itu kan jaraknya dari darat sama pon itu jauh. Nah, kadang-kadang tuh alat transportasi ke darat itu kadang butuh waktu yang sangat terjangkau, lama lah. Soalnya cuman kan biasanya kan apalagi nggak ada sampan, paling cuman mengendalikan berenang aja. Nah, apalagi di situ tuh biasanya ada itu Pak, ada penghuninya. Nah, gimana itu solusinya? Jadi kalau emang sudah Apakah paksa buat melakukan pekerjaan tersebut sehingga sholatnya jadi di belakangkan, alangkah baiknya sholat tersebut di kodok, bisa menjadi kodok. Begitu.
betul. Nah, jadi itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian tentang dosa-dosa dan dosa kecil. Dan juga sudah Bapak jelaskan di sini serta dengan contoh-contohnya. Oke, Bapak ini membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan 2. Tugas kalian yaitu mencari atau menemukan dosa-dosa kecil yang ada di kehidupan sehari-hari dan tanpa sadar kita lakukan. Cukup 2 saja per kelompok. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mencari. Mulai dari sekarang ya. Cukup dosa kecil aja, dosa besar. Oke anak-anak, waktu diskusi kita telah habis. Di sini Bapak ingin menunjuk salah satu teman kalian di antara dua kelompok ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak berikan tadi. Kita mulai dari kelompok kedua terlebih dahulu kepada Saudara Bima Sambuga. Bagaimana? Apakah sudah menemukan salah satu dosa kecil yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari? Oke, bisa disebutkan. Oke, 1 berkata kasar. 1 lagi. Ya, bergosip. Nah, itu tadi merupakan salah satu dosa-dosa kecil di kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita berkata kasar kepada teman-teman kita, bisa kita bergosip kepada teman-teman kita menyeritain orang lain. Nah, itu merupakan salah satu dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita lakukan. Terus untuk kelompok pertama, Bapak ingin Saudara Iwan untuk menyebutkan salah satu dosa-dosa kecil di kehidupan kita sehari-hari. 2 saja. Ya. Mungkin saya menarik kembali sama dengan kelompok tadi. Katanya kan itu berkata kasar. Ya, ini memperjelas ya. Kadang-kadang kalau laki-laki itu kan sering main game tuh. Kalau main game, ya kalau main game itu sinyalnya jelek. Wah, ini segala hewan disebutin lah, apa disebutin. Kemudian ada contoh lain itu kita tanpa sadar mengejek teman misalkan. Ya benar. Terus lagi. Berbohong, Pak. Oke, berbohong. Ya. Bagus. Kan itu termasuk dari dosa kecil juga ya. Berbohong. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudara Iwan. Jadi benar ya, berbohong dan berkata kasar itu merupakan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Entah itu berbohong tentang hal-hal yang menurut kita sepele, tapi itu juga merupakan dosa karena kita berbohong kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Mungkin sampai sini saja materi yang Bapak sampaikan. Kita akan refleksi sebentar. Di sini Bapak sudah menyiapkan 2 gambar. Dosa besar. Oke, di sini Bapak menampilkan salah satu gambar yang telah Bapak cari. Di gambar tersebut, apakah adalah anak-anak yang tahu ini termasuk dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Oke, dosa besar ya. Nah, jadi ini merupakan dosa besar yaitu syirik.
jadi menyembah berhala, menduakan Allah. Nah itu merupakan dosa-dosa besar, yaitu syirik. Ini satu contohnya, menyembah patung berhala. Terus yang kedua, nih foto kedua. Di foto kedua tersebut, apakah ada anak-anak yang tahu ini termasuk dalam dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Karena ngomong kasar. Ngomong kasar. Menghina kasar. Menghina. Menghina. Emang ngomong itu ngomong kasar itu? Ngomong kasar. Dosa besar. Ya, Sakit hati itu yang itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dosa kecil, yaitu ngomong kasar yang dilakukan oleh saudara Iwan sama saudara Iman tadi. Seperti dasar brengsek kamu bodoh. Mana itu dosa kecil yang mengata-ngata teman kita sendiri. Nah ini termasuk dosa-dosa yang sering kita lakukan, apalagi pada cowok-cowok sering main game kata saudara Iwan tadi. Iya Pak. Ini contohnya. Ya, marah karena slot juga ada teman saya Pak. Mungkin sekitar sampai sini saja materi kita pada pagi hari ini. Bapak rasa cukup ya, cukup sangat jelas materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.